Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Hari ini adalah batas jadwal terakhir untuk penyaluran bantuan PKH tahap pertama dan juga bantuan pangan non-tunai atau program sembako untuk periode bulan Januari hingga Maret tahun 2023. Lalu bagaimana dengan KPM yang saldo bantuannya, baik itu PKH maupun BPNT-nya masih zonk hingga hari ini? Apakah masih ada harapan dan apakah akan ada SP2D susulan untuk mencairkan bantuan bagi KPM yang bantuannya masih zonk? Oke, Anda harus menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip ya, agar Anda tidak gagal paham. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel ini, lalu juga aktif menonton video-video dari channel Inspirasi Oktara, yang aktif di kolom komentar, ya, yang aktif selalu hadir untuk berpartisipasi dalam mensukseskan channel Inspirasi Oktara. Saya ucapkan terima kasih karena tentu bentuk dukungan dari Anda adalah spirit bagi saya untuk lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi kepada Anda dan tentunya agar channel Inspirasi Oktara nantinya bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya lebih besar lagi di masa yang datang. Oke. Hari ini adalah batas terakhir untuk jadwal penyaluran PKH tahap pertama tahun 2023 dan juga program sembako atau BPNT untuk alokasi bulan Januari hingga Maret tahun 2023. Nah, perlu Anda ketahui, kita disclaimer dulu ya, untuk batas terakhir jadwal penyaluran PKH tahap pertama dan juga BPNT Januari hingga Maret, ini adalah batas terakhir untuk kabupaten tempat saya bertugas, yaitu Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, meskipun hari ini adalah hari libur nasional ya, tanggal merah, tapi untuk proses pelaksanaan penyaluran bantuan PKH ini tidak berhenti ya, masih terus berlangsung, terutama bagi daerah Kabupaten Banyuwangi yang saat ini disalurkan oleh PT Pos Indonesia, yang tentunya sebelumnya ini KKS dari KPM seluruh Kabupaten Banyuwangi ini dikeluarkan oleh Bank BTN. Karena BTN tentunya sudah tidak ada di surat keputusan Kementerian Sosial, tidak ditunjuk untuk menyalurkan bantuan sosial, maka secara otomatis PT Pos Indonesia yang langsung mengambil alih untuk penyaluran bantuannya. Nah, tepat di tanggal 7 April yaitu hari ini, hari Jumat, bahwa untuk Kabupaten Banyuwangi hari ini adalah batas terakhir. Jadi jadwal terakhir untuk beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang akan melaksanakan bantuan baik itu PKH hingga BPNT-nya. Nah, hari ini start mulai pukul 8 pagi hingga nanti berakhir jam 4 sore untuk tiap-tiap kecamatan yang sedang melaksanakan, dan juga untuk wilayah tugas saya yaitu di Kecamatan Kalipuro, semua all ya, 9 desa kelurahan ini semuanya akan melaksanakan hari ini juga serentak. Nah, otomatis ini adalah hari terakhir untuk penyaluran bantuan PKH-nya ya, untuk tahap pertama dan juga sembakonya. Lalu bagaimana dengan KPM yang bantuannya ini masih zonk? Ya, banyak sekali memang pengaduan dan juga pertanyaan di channel Inspirasi Oktara di kolom komentar. Hampir ya setiap video yang saya unggah ada banyak sekali pertanyaan. Bagaimana dengan PKH-nya yang belum cair? Lalu juga ada salah satu komentar yang aktif di kolom channel Inspirasi Oktara hingga hari ini masih menunggu BPNT-nya belum masuk juga. Ya, apakah bagi bantuan yang belum cair ini akan ada SP2D susulan? Oke, tentunya untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi karena hari ini terakhir, KPM yang saya dampingi pun di wilayah desa dampingan saya ini banyak sekali pengaduan yang masuk bahwa yang biasanya bantuannya ini cair kok tidak ada namanya di SP2D ya, padahal sebelumnya di tahap-tahap sebelumnya ini lancar sekali untuk penyaluran bantuannya, tetapi sayang sekali di tahap pertama di SP2D yang turun dan hari ini akan disalurkan melalui desa, ini ternyata tidak ada nama beliau. Nah, ini bagaimana ceritanya? Oke, yang pertama untuk saldo PKH yang zonk ini saya klasifikasikan menjadi dua wilayah ya. Untuk wilayah pertama, ini klasifikasi bagi yang zonk semuanya. Jadi zonk dengan status di 6NG atau di DTKS-nya, ini statusnya masih belum berubah, yaitu tahun 2022. Nah, bagi Anda yang statusnya ketika cek bansos di Google ini statusnya masih tahun 2022, maka secara otomatis Anda harus datang terlebih dahulu ke operator 6NG yang ada di desa ataupun kelurahan. Tahu dengan rekomendasi desa ataupun kelurahan, Anda bisa langsung menemui operator 6NG yang ada di dinas sosial masing-masing. Nah, silakan Anda temui operator 6NG, silakan Anda cari tahu mengapa kok status cek bansos Anda 2022 belum update. Nah, biasanya yang ditemukan ini adanya kesalahan di
keadministrasian, misalkan NIK yang invalid, nama yang ganda, nama yang belum padan, adanya NIK yang harus diaktifasi ulang, termasuk juga bagi penerima PKH yang sebelumnya cair memiliki anak sekolah misalkan. Nah, biasanya anak sekolah ini yang menjadi masalah adalah belum terupdate-nya antara data yang ada di DTKS dengan data yang ada di sekolah. Jadi harus ya nama penerima PKH ya yang anaknya bersekolah ini harus tercatat dengan baik di Dapodik maupun emisnya dan harus padan antara Dapodik dengan DTKS sehingga nantinya bisa terbaca. Nah, untuk wilayah yang pertama tadi ya bagi yang KPM ini zonk bantuannya karena ada permasalahan administrasi, otomatis Anda harus memperbaiki datanya dulu. Jadi intinya begini, jangan berharap bahwa bantuannya bisa langsung cair ya. Jadi langkah yang pertama yang penting nama di DTKS ini maupun data-data di DTKS Anda ini tidak bermasalah lagi dan bisa update di kemudian hari, seperti itu. Lalu wilayah yang kedua, bagi KPM yang bantuannya belum masuk salah satunya, misalkan untuk yang belum masuk PPNT-nya atau PKH-nya salah satu. Nah, ini memang menjadi kejanggalan kita bersama ketika KPM ini bantuan PKH-nya cair tetapi PPNT-nya belum cair, padahal ada di rekening yang sama ya, di satu KKS. Ya, di satu KKS dengan rekening yang sama, bantuan PKH-nya sudah cair, tetapi mengapa kok BPNT-nya tidak bisa masuk atau belum bisa masuk. Nah, ini juga menjadi catatan bagi kita dan memang kita juga harus menunggu informasi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait penjelasan hal tersebut. Tetapi rata-rata memang yang menjadi permasalahan ketika PKH-nya cair, ternyata cek untuk status BPNT-nya ini ada permasalahan di rekening OMSPAN, ada yang gagal cek rekening, dan mungkin ada yang tidak bermasalah tapi belum masuk. Nah, dengan kasus-kasus seperti itu, memang harapan kita semua ini akan ada SP2D susulan. Karena ini bukan mem-PHP ya atau memberikan harapan palsu atau istilahnya apalah ya atau berita bohong menurut versi yang biasanya gagal paham. Jadi bagi Anda yang bantuannya ini masih zonk atau belum cair, baik itu di wilayah yang pertama tadi ya yang zonk karena permasalahan data dan juga yang zonk mungkin salah satunya baik itu PK ataupun BPNT. Nah, yang jelas tips pertamanya Anda harus memastikan bahwa seluruh data administrasi Anda ini tidak lagi bermasalah. Jadi langkah pertama adalah datang kepada operator 6NG yang ada di desa ataupun kelurahan, pastikan bahwa NIK Anda, nama anak yang sekolah, balitanya dan lain sebagainya ini sudah sesuai antara data yang di KK dengan DTKS dan juga semuanya sudah valid ya, seperti itu. Itu langkah pertama. Nah, biasanya ketika nantinya proses pelaksanaan penyaluran ini setelah selesai, misalkan di Kabupaten Banyuwangi tanggal 7 April hari ini semuanya selesai. Nantinya ketika nanti dilihat di tingkat nasional ketika sudah dilakukan rekonsiliasi, ini akan terlihat jelas kira-kira berapa yang sudah tersalur untuk bantuan PKH maupun bantuan sembako di tahap pertama dan juga sembako untuk periode Januari hingga Maret. Nah, untuk sembako jelas ini mungkin tidak bisa 100% karena memang ada perbedaan antara di KKS dengan PT Pos Indonesia. Untuk yang di KKS hanya cair 2 bulan ya, baru Januari dan Februari. Untuk PT Pos ini Januari hingga Maret, sehingga untuk yang di KKS bulan Maret ini tentu masih belum tersalur semua. Nah, untuk PKH seperti itu juga. Ketika nantinya sudah proses rekonsiliasi nasional, di sini akan terlihat apakah sudah mencapai 10 juta penerima atau belum. Nah, jika misalkan sudah dilakukan rekonsiliasi di tingkat pusat, kemudian ditemukan bahwa PKH misalkan ini masih belum tersalur 100% alias belum 10 juta, termasuk juga BPNT, jika misalkan direkap ternyata masih belum memenuhi kuota 18,8 juta, ini biasanya Kementerian Sosial akan mengeluarkan SP2D susulan yang berisikan nama-nama penerima, ya calon penerima yang ada di DTKS tentunya, yang datanya sudah valid dan sudah dibenahi. Ya, bagi data yang bermasalah, silakan Anda benahi terlebih dahulu lah, istilahnya seperti itu. Jika sudah dibenahi, maka tinggal berdoa semoga jika misalkan ada SP2D susulan, nama Anda bisa dipilih kembali oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi intinya, bagi saldo yang masih zonk, ini
SP2D susulan akan muncul ketika nantinya telah dilakukan rekonsiliasi di tingkat pusat. Jika misalkan jumlah kuota PKH kurang dari 10 juta, lalu juga BPNT kurang dari 18,8 juta setelah dilakukan rekonsiliasi, maka nantinya kekurangan tersebut akan diambilkan nama-nama yang ada di DTKS yang tentunya tidak bermasalah, atau nama yang bermasalah yang sudah diperbaiki. Ini tentunya semuanya adalah wewenang dari pusat. Yang jelas kita doakan semoga proses penyaluran PKH tahap pertama maupun BPNT yang masih berjalan di hari ini ya di Kabupaten tempat tinggal saya, dan mungkin ada beberapa daerah yang lain, mungkin kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan rekonsiliasi dilakukan. Jadi tetap berdoa bagi Anda yang zong, semoga masih ada harapan Anda bisa dipilih lagi dan masuk ke dalam data SP2D atau data bayar susulan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan, karena ya hari ini saya akan bertugas untuk mendampingi KPM dampingan saya ya untuk penyaluran bantuan melalui PT Pos Indonesia. Nantikan video menarik hasil dari pelaksanaan penyaluran PKH maupun BPNT di daerah dampingan saya. Oke, terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.